Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu sangat penting karena bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu yang terindah untuk kami mendengarkan nasihat Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar kita dan menasihati kita, bernyanyilah bagi Allah. Seringkali pujian kepada Allah kita anggap remeh, hanya sekedar pengantar ibadah, hanya mengantar Bapak Pendeta naik mimbar, makanya kita menaikkan pujian. Sesungguhnya tidak seperti itu. Pujian itu sesuatu yang sangat penting, bagian yang tidak kalah pentingnya dalam pemberitaan firman. Karena itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu sang pemazmur menasihati kita, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Itu artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, apapun problematika hidup kita, kita harus selalu bernyanyi bagi Allah. Kita harus senantiasa memuji Tuhan dengan bibir mulut kita, karena Allah senang dipuji. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus bernyanyi bagi Allah. Ayat 2 dan 3, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Bagaimana Tuhan menghukum orang-orang fasik? Kalau Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Di sini kita melihat bagaimana keadilan Allah menghukum orang-orang fasik sehingga mereka akhirnya binasa. Jadi ini alasan kita bernyanyi bagi Tuhan, karena Allah itu adil. Kita tidak perlu iri dengan orang fasik yang sukses karena kefasikannya, karena dosanya, karena Allah itu adil. Kita tidak perlu membenci orang yang berbuat kejahatan kepada kita, karena kita percaya Allah itu adil. Dia pasti akan membinasakan, akan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Karena keadilan Allah itulah menjadi dasar dan alasan untuk kita bernyanyi bagi Allah. Yang kedua, dalam ayat 4 dan 5, tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Yaitu orang-orang benar bersuka cita. Sama dengan orang-orang benar itu menyanyi, memuji Tuhan. Dari sini kita melihat alasan yang kedua, kenapa kita harus bernyanyi bagi Allah, karena itu ciri orang benar. Kesukaan orang benar itu senantiasa bersuka cita, memuji-muji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir mulutnya. Itu salah satu ciri hidup orang-orang benar. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Ini menjadi alasan kita yang kedua kenapa kita harus bernyanyi bagi Allah. Kenapa bibir mulut kita harus diwarnai dengan puji-pujian kepada Allah. Karena itu ciri orang benar.
Jadi salah satu ciri orang benar itu senantiasa bersuka cita, senantiasa memuji-muji Tuhan, senantiasa bersorak-sorai, senantiasa bernyanyi bagi Allah. Itu salah satu ciri dari kehidupan orang yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus bernyanyi bagi Allah? Ayat 6 dan 7. Firman-Nya berkata demikian, ayat 6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Di sini Allah digambarkan Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Di sini menunjukkan bagaimana care-nya Allah, bagaimana kepedulian Allah, bagaimana simpatiknya Allah kepada mereka, anak yatim, para janda. Dan Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ini sifat Allah yang peduli kepada ciptaannya, sifat Allah yang care dengan ciptaannya. Dan ini menjadi alasan kita yang ketiga, kenapa kita harus bernyanyi bagi Allah. Karena Allah peduli dengan kita. Allah sangat memperhatikan kita. Allah sangat penuh kasih sayang, penuh kasih setia kepada kita umatnya. Kalau Allah sudah sedemikian rupa peduli dengan kita, tidak salahlah bila kita bernyanyi bagi Dia. Tidak salahlah kalau kita memuliakan Dia dengan bibir mulut kita. Karena Allah senang kalau saudara dan saya memuji-muji Dia, memuliakan Dia dengan bibir mulut kita. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar untuk senantiasa bernyanyi bagi Allah. Ketika kita ada dalam ibadah, sementara kita memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati kita. Karena memang Allah senang kalau kita umatnya senantiasa memuji-muji Dia, senantiasa bernyanyi bagi Dia, senantiasa memuliakan Dia dengan bibir mulut kita, Allah senang. Dan karena kepeduliannya bagi kita lah menjadi salah satu dasar untuk kita bernyanyi bagi Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami bernyanyi bagi Allah. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau mewarnai hidup ini dengan puji-pujian bagi Allah, menyanyi bagi Allah, karena Allah itu adil, karena itu ciri orang benar, karena Allah peduli dengan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.